Selamat siang, para investor yang kami hormati, rekan-rekan, peserta proyek, para penonton, hadirin sekalian, selamat siang semuanya. Jadi langsung saja mengenai izin operasional dan penerimaan informasi. Semua catatan yang ada telah ditindaklanjuti. Dari Teknopolis, kami telah menerima perjanjian hak lintas, servitut. Kami menggunakan hak lintas servitut ini dengan mempertimbangkan koreksi terakhir, yaitu perjanjian sewa tanah terbaru yang dibuat oleh Teknopolis di wilayah-wilayah pemerintah daerah atau lebih tepatnya milik negara. Saat ini perjanjian hak lintas servitut yang berkaitan dengan properti milik negara atau milik pemerintah daerah sedang dalam proses penandatanganan resmi di bagian perjanjian dan sedang menunggu persetujuan dari Kementerian Pembangunan Ekonomi. Seperti yang saya katakan sebelumnya, menurut undang-undang mereka punya waktu 30 hari untuk menandatangani. Jadi semua tahapannya sudah dilewati, sekarang sudah berada di tahap akhir. Begitu kami menerima dokumennya, kami akan mengajukan kembali, hampir setiap hari. Seperti biasanya kami dengan cermat dan penuh perhatian mengoperasikan proses teknis baru. Para karyawan bekerja dalam kondisi yang penuh tekanan karena harus menyambungkan di sini, memindahkan di sana, dan juga mengerjakan di tempat lain. Kemarin, kami baru saja mulai mengoperasikan bagian RTI, yaitu proses vulkanisasi gasket, berbagai macam sisipan, serta produk-produk karet teknis lainnya. Sekarang kami melakukan vulkanisasi karet di sini, di tempat, dan kami juga membuat cetakannya sendiri, jadi prosesnya sudah berjalan. Pagi ini kami selesai memasang rak untuk cetakan pada mesin termoplastik otomatis. Sedang dilakukan penyesuaian mode pencetakan gagang pada angle grinder. Kami sedang memilih karena muncul ide untuk mengganti material plastik agar gagangnya menjadi sedikit lebih lentur, tidak terlalu kaku. Sensasi sentuhnya juga terasa lebih baik. Oleh karena itu, pekerjaan ini juga masih sedang berlangsung. Secara keseluruhan, tahun ini saya katakan berjalan dengan hasil yang sangat positif dan memuaskan. Banyak sekali yang telah dilakukan dan dicapai, karena meskipun ada berbagai proses di dalam perusahaan, semuanya berjalan sesuai dengan jadwal. Pekerjaan dilakukan sejauh keuangan, kemampuan, dan sumber daya manusia kami memungkinkan, karena pekerjaan tidak hanya terkait pemasangan peralatan untuk pengoperasian, tetapi juga seperti yang sudah saya sebutkan, untuk membuatnya benar-benar berfungsi. Semua itu berhasil diatasi dan dijalankan. Sesuai jadwal, ingat kita pernah bilang bahwa pada kuartal keempat kita sudah harus mengirimkan produk dan menerima uang pertama dari penjualan produk. Oleh karena itu sayangnya dengan segala kerendahan hati dan dengan berat hati saya harus mengumumkan. Dengan berat hati saya umumkan kepada para pembenci, kami telah memenuhi kewajiban kami. Uang pertama telah masuk ke rekening kami untuk produk yang telah dikirim dan diterima. Ya, ini adalah produk komersial, memang belum produk utama kami, tetapi tetap saja seperti yang telah kami rencanakan lakukan dan prediksi. Begitulah hasilnya, meskipun kami sebenarnya tidak membuat prediksi. Namun jika bukan karena semua penandatanganan ulang kontrak ini, seharusnya pada kuartal keempat kami sudah mendapatkan izin untuk mulai beroperasi dan menghentikan semua proses ini hanya dengan menekan sebuah tombol karena ada sesuatu yang terjadi di kalangan pejabat. Itu tidak bisa dilakukan. Ini sudah tidak bisa dihentikan lagi. Jadi sayang sekali untuk para pembenci, tapi untuk para peserta proyek saya ucapkan selamat yang tulus. Batch pertama telah terkirim dengan baik dan uang pertama kali sudah didapatkan. Semua proses produksi ini berlangsung sambil melakukan penyesuaian pada peralatan, jadi ini belum sepenuhnya seperti yang seharusnya, tapi prosesnya sudah berjalan dan terus maju. Pada saat yang sama, setiap hari gudang menerima komponen yang tidak lagi dibeli, melainkan diproduksi di sini. Komponen inilah yang digunakan untuk membuat produk kami sendiri. Saat ini kami telah memesan 2 unit untuk cetakan ekstrusi agar dapat memproduksi profil ekstrusi. Ini digunakan untuk produksi kontroler traksi untuk motor pada Motilek dengan ukuran sekitar 305. Kami juga telah memesan ekstrusi untuk bodi motor tanam, agar kami dapat memproduksi motor dengan format penuh,
bukan hanya yang tanam, tetapi juga yang sudah memiliki bodi dengan ukuran 63 yang akan dilengkapi dengan encoder, serta gearbox juga dan akan digunakan sebagai motor traksi, serta untuk keperluan umum. Ini memang ukuran 63, namun daya motor-motor ini setara dengan ukuran 90 dan 100. Proses perakitan produk sedang berjalan, pengujian juga berlangsung dan hari ini salah satu varian motor telah diuji. Kami sekarang tidak hanya mempertimbangkan sistem elektromagnetik, tetapi juga mencari solusi untuk masalah terminal, karena sebelumnya ada 24 terminal di sana. Untuk pengujian hal itu sudah cukup bagi kami, namun untuk produk komersial sekarang kami kurangi menjadi 6 terminal, hari ini sudah diuji dan semuanya terbukti benar. Jadi besok atau di awal minggu depan, sebelum tanggal 30, konektor seharusnya sudah datang. Kami melengkapi motor dengan konektor. Sistem penguncian, konstruksi semuanya sudah dirancang dengan matang. Saat ini perlengkapan sedang digambar dan dirancang. Kami akan segera mulai pembuatannya agar motor ini sudah dalam bentuk yang akan ditawarkan kepada konsumen. Oleh karena itu, tahun ini kita telah sangat maju dalam hal pengembangan. Bukan hanya pengembangan, tetapi juga penerapan produksi mesin-mesin yang dikembangkan oleh Sovelmash. Produk yang dimaksud bukan hanya mesin, tentu saja, tetapi juga pengontrolnya. Karena saat ini di bagian RTI, komponen-komponen dan elemen-elemen yang dibuat bukan hanya untuk angle grinder. Tetapi sekarang kami juga sedang menyiapkan untuk controller daya motor 305 untuk Motilek. Jadi ini benar-benar sudah cukup serius sekali. Dan setelah mulai beroperasi, Gi, apakah kita bisa mendapat untung seperti menerima uang muka dari pelanggan DLLA? Keuntungan, bahkan kita sudah lebih dari 2 tahun, sejak awal didirikan pada dasarnya, ya mungkin setahun atau setengah tahun pertama kami masih menyesuaikan diri, tapi setelah itu kami sudah mulai menghasilkan keuntungan. Jadi kami belum pernah, tidak ada satu bulan, maksudnya ada satu kuartal di mana kami merugi. Pada satu kuartal itu ada satu bulan di mana kami mengalami kerugian finansial dan kami menutupinya dengan kuartal lain. Situasi seperti ini sudah beberapa kali terjadi pada kami, tapi percayalah, penyebabnya bukan dari pihak kami. Apakah penyelesaian pendanaan akan benar-benar mempercepat proses operasional? Tidak akan. Jika pendanaan dihentikan pada tahap ini, justru akan menyebabkan sedikit kesulitan yang tidak diinginkan. Karena ada yang disebut sebagai biaya operasional, yaitu biaya untuk pemeliharaan gedung. Selain itu, juga terdapat kebutuhan akan modal kerja, dan semua hal tersebut memang sangat diperlukan. Dan sampai akhirnya kami berhasil mencapai volume penjualan antara 50 hingga 100 juta per bulan. Apakah Sobyanin sudah mengetahui tentang kami? Apakah Sobyanin sebenarnya mengetahui tentang kita? Menurut informasi yang masuk, dia sudah tahu, karena saya tidak akan mengatakan tindakan apa yang kami ambil untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, tapi percayalah, tindakan-tindakan itu bisa dibilang tidak biasa dan cukup serius. Semua ini diselesaikan, mari kita katakan begitu, dalam kerangka hukum. Produksi di India, dan apakah Sovelmash juga akan terlibat di sana? Apakah ini akan memengaruhi kapitalisasi perusahaan? Mungkin kita akan menerima pembayaran pausyal dari India? Kita akan menerima jika memang akan diproduksi di sana. Jika pabrik didirikan dan produksi dilakukan di sana, tentu saja berdasarkan dokumentasi Sovelmash, tentu saja akan ada pembayaran, tapi pausyal. Anda mengerti, itu adalah pembayaran preventif. Tergantung pada jumlah penjualan yang berhasil dicapai, akan ditetapkan suatu persentase tertentu yang secara komersial sangat menarik, baik untuk Sovelmash maupun juga untuk para produsen yang terlibat dalam kerjasama ini.